Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kok kurang semangat, kurang sukacita gitu ya Iya, Kak ya? Kita sapa sekali lagi kita yuk Kak. ulangin lagi ya Kak. Selamat pagi adik-adik. Ya kita bersyukur ya kalau hari ini kita itu masih bisa ibadah. Walaupun ibadahnya kita masih online dan kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita harus tetap bersuka cita bersama dengan keluarga kita. Nah Kak, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita harus siapin apa nih? Nah sekarang kita mau nyiapin Alkitab dulu ya adik-adik. Kita mau buka dari Kejadian 1 ayat 31. Buat adik-adik yang belum bisa membuka sendiri, boleh minta tolong papa, mama, kakak, atau siapapun yang ada di sekitarnya. Kejadian 1 ayat 31. Sudah semua adik-adik? Sudah. Alkitabnya boleh ditaruh dulu ya. Nah kita mau mulai pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan itu nggak pernah berubah loh adik-adik. Tuhan itu tetap setia. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk semuanya gerakin badannya ya. Persiapkan hati kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan pimpin kami hari ini dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak, sukacita kita itu ya harusnya sih selalu terpancar gitu setiap hari ya. Harus menyala-nyala seperti api Kristus yang terus menyala dalam kehidupan kita. Yuk mari kita nyanyikan lagi, api Kristus sudah menyala. Tapi kita bagi dua ya, yang kanannya kakak dulu, baru kirinya kakak. Yang kanan dulu ya. Api Kristus sudah menyala. Kiri. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api damai, api Kristus sudah menyala. Api Kristus
Adik-adik boleh duduk ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau ambil sikap berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai belajar lagi. Kami mau mengenali isi hati-Mu Tuhan. Bukai hati pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya. Tuhan Yesus berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman. Kiranya boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka lagi Alkitabnya yang tadi. Dari Kejadian 1 ayat 31. Kita akan baca sama-sama ya Kak? Iya. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Akhirnya setelah 5 bulan aku tidur, aku beristirahat sepanjang musim dingin. Sekarang sudah musim semi, matahari sudah mulai bersinar, menghangatkan tubuhku. Meskipun kenapa ya kerasa lebih hangat gitu dari yang sebelumnya. Tak apalah, yang penting aku masih bisa menikmati matahari lagi. Apalagi sekarang aku menjadi mama beruang kutub. Aku sudah punya anak. Senang sekali. Tapi di mana ya anak-anakku? Kok masih belum pada bangun? Mama. Anak-anakku sudah bangun semuanya. Wah, ayo keluar dari lubang tempat kita beristirahat. Lihat, kita mau menikmati matahari pagi sambil berjalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan. Oke Ma, ayo kita jalan-jalan. Wah, secara naluri teman-teman, anak-anak beruang kutub sejak lahir mereka akan mengikuti induknya kemanapun mereka pergi. Mereka diajak berjalan-jalan sambil berlatih untuk menguatkan kakinya supaya siap untuk jalan kemanapun mereka akan mencari makanan. 2 minggu berlalu, anak-anak sudah mulai siap teman-teman untuk berjalan lebih jauh. Karena ketika mama beruang itu melihat, loh kok di sekitar sini tidak ada makanan ya? Waduh, gawat ini. Sebelum susuku mengering, aku harus mencari makanan supaya aku dan anak-anakku bisa selamat, bisa bertahan hidup. Aku sudah melatih mereka untuk berjalan-jalan. Sekarang pasti mereka siap. Anak-anak, ayo keluar semuanya. Kenapa Ma? Sekarang waktunya untuk kita berjalan jauh. Kalian sudah berlatih kan? Sekarang waktunya untuk kita mencari makanan. Kita akan mencari anjing laut supaya kita bisa makan. Wah, kita jalan-jalan Mah. Iya dong, tapi kamu harus kuat ya. Siap, aku siap sekarang. Kita jalan sekarang ya Mah. Ayo, mereka berjalan jauh teman-teman. Tapi sayangnya siklus pencairan es sudah dimulai teman-teman. Matahari semakin menyengat, semakin panas. Air-air di gletser menyatu dengan air lautan. Ini bukan waktu yang mudah buat mereka. Masih jauh enggak? Aduh, mulai capek nih. Sabar, Mama belum melihat makanan. Jalan lagi ya. Aduh, Ma. Tapi aku capek.
Kapan sih kita makan? Aku lapar. Sabar ya, Mama juga lapar. Tenang, Mama akan mencarinya juga ya. Ma, aku gak kuat. Ma. Si anak beruang kutub itu tidak mampu bertahan lagi adik-adik. Mamahnya sedih. Aduh, anakku. Kenapa dia tidak bisa bertahan? Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Aku pasti bisa. Ya, aku harus mencari makanan. Si mama beruang itu teman-teman terus berjalan di atas lapisan es yang menutupi lautan. Tapi dia harus pelan-pelan. Kenapa? Karena es sudah mulai mencair. Dia mencoba menyeimbangkan berat badannya, mencari pijakan di tempat es yang kuat. Karena kalau dia sampai salah berpijak, dia bisa tenggelam. Memang si mama beruang bisa berenang, tapi kalau dia terus-menerus berenang, dia akan kelelahan. Dan ternyata benar teman-teman, ketika dia mencoba berpijak, dia tenggelam. Es yang seharusnya menopang dia tidak kuat karena dia semakin mencair. Dan akhirnya si mama beruang itu berenang mengarungi lautan. Bahkan dia harus berenang lebih dalam lagi. Supaya dia apa? Dia dapat makanan adik-adik. Supaya dia bisa bertahan hidup. Aduh, mana sih makanan ini? Kok gak ada satupun anjing laut yang aku lihat? Aku berenang ke dalam juga gak ada ikan-ikan. Aduh. Loh. Di daratan itu? Hah? Aku menemukan makanan. Ada walrus di sana. Adik-adik tahu gak walrus itu apa? Walrus itu adalah salah satu anjing laut terbesar di dunia. Beratnya teman-teman bisa sekitar 1 ton lebih. Wah, 1 ton itu sekitar 1000 kilogram ya teman-teman ya. Kalau misalnya mama-mama beli beras gitu teman-teman bisa sampai kurang lebih 25 kilogram. Wah ini gak ada apa-apanya. Kalau walrus itu lebih besar. Dia punya 2 taring yang panjang teman-teman. Dan bisa berbahaya ketika dia menyerang hewan lain. Wah si beruang itu melihat secercah cahaya. Wah dia mulai melihat walrus itu. Dan perlahan dia mendekati daratan tempat walrus itu. Dia berenang. Tapi capek. Aduh, aku dari tadi berenang terus. Aku istirahat dulu deh. Si mama beruang ini beristirahat sejenak teman-teman. Memulihkan tenaganya supaya siap untuk mencengkeram si walrus-walrus itu. Aku istirahat dulu. Setelah cukup energinya, dia bangkit teman-teman. Dan dia berjalan perlahan mendekati walrus itu. Dia berjalan perlahan, tapi ternyata walrus itu menyadari. Beruang, ada beruang kutub. Ayo segera buat pertahanan. Jangan sampai anak-anak kita dimakan oleh beruang itu. Ayo cepat. Para walrus itu membuat pertahanan. Menjaga supaya anak-anaknya tidak dimakan. Tapi mama beruang tidak menyerah. Dia semakin kencang berlari menangkap walrus itu dan dicengkram. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kulit walrus teman-teman itu tebal banget. Meskipun sudah digigit sama beruang itu, tapi ternyata tidak cukup. Si beruang itu mencari cara. Tunggu. Ternyata sulit. Aku akan mengambil jarak. Aku akan mencari celah. Tapi walrus itu juga gak mau kalah teman-teman. Mereka semakin kuat membuat benteng pertahanan. Si beruang itu berpikir sambil mencari cara. Dan akhirnya para walrus itu mencoba untuk menghindari beruang itu dengan kembali berjalan ke lautan teman-teman. Mau menghindari, mencoba untuk tidak berada di dekat beruang itu teman-teman. Ketika mama beruang itu melihat, dia segera berlari lalu dia mencengkram kembali walrus itu. Wah, tapi ternyata si walrus itu juga ikut menyerang.
Dia menghantamkan taringnya ke kaki mama beruang dan akhirnya kaki mama beruang itu terluka. Aduh, kenapa? Kenapa aku jadi terluka begini? Aku cuma mau cari makan. Aduh, aku tak punya tenaga lagi. Aduh, aku gak bisa bertahan lagi. Dan akhirnya mama beruang itu tidak bisa bertahan sama seperti anak beruang itu, teman-teman. Sedih sekali, teman-teman. Ketika cuaca iklim semakin panas, es di kutub utara semakin menipis, teman-teman. Itu juga akan bisa menyebabkan kehidupan beruang kutub akan sama seperti mama beruang tadi. Teman-teman, Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan bahwa 2/3 populasi beruang kutub akan punah pada pertengahan abad 21. Wah, mengerikan sekali, teman-teman. Bahkan ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa beberapa puluh tahun ke depan, kutub utara atau Arktik akan kehilangan lapisan es yang sangat besar. Wah, teman-teman, menyedihkan sekali ya kalau ada bagian di bumi ini yang harus kehilangan bagian yang sebenarnya sudah Tuhan ciptakan. Bahkan teman-teman, para ahli memperkirakan 40% habitat beruang kutub akan musnah pada tahun 2050. Ya ampun, menyedihkan ya keadaan kita beberapa tahun ke depan. Padahal teman-teman, Tuhan sudah menciptakan bumi ini, tempat tinggal kita dengan sungguh amat baik. Seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 31. Yuk kita baca lagi bersama-sama sekali lagi. Kejadian 1 ayat 31. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Mulai dari hari pertama teman-teman, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan di hari yang ke-6 Tuhan mengatakan sungguh amat baik, teman-teman. Sungguh amat baik itu berarti sangat indah, teman-teman. Sangat nyaman. Ada tanah, ada laut, ada sungai membentang, gunung-gunung, pepohonan, ada bunga, binatang-binatang, dan manusia. Semua diciptakan Tuhan dengan sungguh amat keren, teman-teman. Tapi untuk apa Tuhan mencipta bumi yang sungguh amat baik itu, teman-teman? Supaya kita semuanya bisa tinggal dan hidup dengan aman dan nyaman. Dan juga supaya semua dapat makan, dapat minum, untuk dapat hidup. Dan terlebih lagi teman-teman, yang paling penting adalah semua dapat memuliakan nama Tuhan. Tapi sayang sekali teman-teman, bumi yang indah, bumi yang amat baik itu seringkali justru dirusak. Oleh siapa? Oleh kita, manusia. Dengan cara apa? Menebangi pohon. Nah, membuang sampah kertas atau sampah plastik sembarangan. Nah, ini teman-teman, kita perlu perhatikan ya, kalau kita di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat les, dimanapun. Apakah kita pernah membuang sampah sembarangan? Atau mungkin kita membuang-buang air pas mandi. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi teman-teman. Atau mungkin ada zat-zat kimia yang membahayakan lingkungan sekitar. Ada juga orang-orang yang membakar hutan, teman-teman. Itu semua dapat merusak bumi. Akibatnya apa? Akibatnya keseimbangan alam menjadi rusak, teman-teman. Musim-musim menjadi kacau. Seharusnya sudah musim kemarau. Ternyata kok hujan lagi hari ini? Seharusnya sudah musim panas. Loh, kok masih ada badai salju sekarang? Banyak musim-musim yang kacau, teman-teman. Banyak binatang yang mati sia-sia seperti mama beruang tadi. Sedih ya. Banyak juga polusi yang ada di sekitar kita, teman-teman. Polusi udara. Kita tidak lagi menghirup udara yang bersih. Kita harus menggunakan masker
supaya tidak ada debu-debu atau kotoran-kotoran atau racun di udara yang masuk ke tubuh kita, teman-teman. Ada juga ikan-ikan yang mati karena makan sampah yang dibuang ke laut. Aduh, kasihan banget. Padahal mereka harusnya bisa hidup bebas di laut. Tapi mereka malah makan plastik. Aduh, sedih banget teman-teman. Akibatnya untuk kita apa? Pasti ada akibatnya juga buat kita. Kita jadinya tidak sehat. Karena udara yang kita hirup juga kotor. Sering terjadi banjir di mana-mana. Ada tanah longsor. Cuaca menjadi kacau, juga virus-virus jadi mutasi seperti yang kita alami sekarang ini, teman-teman. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai anak-anaknya. Yaitu menjaga dan memelihara alam tempat kita hidup. Apalagi Indonesia. Indonesia tanah yang subur, indah. Ada banyak gunung, ya, pantainya bagus-bagus, ya kan? Kekayaan alamnya melimpah. Tapi kalau tidak dijaga, semua bisa rusak, hancur. Terus jaganya kayak gimana, Kak? Nah, gak usah kalian pergi tinggal di gunung atau ke pantai. Dimulai dari tempat tinggal kita sendiri. Tanam pohon banyak-banyak. Nah, tapi kalau udah nanam jangan ditinggal, teman-teman. Dirawat, disiram setiap hari, gitu ya. Kalau udah ngelihat bunga, bagus ada bunganya, diambil. Boleh nggak? Nggak boleh. Dirawat baik-baik. Jangan dipetik daunnya. Apalagi kalau kita jalan ya, jalan-jalan pagi atau mungkin jalan sama mama papa ngelihat ada daun. Mah daunnya lucu. Dipetik. Kita bukan merawat malah, kita menghancurkan, merusaknya. Hati-hati. Kita harus merawat dan menjaga, memelihara tanaman. Karena apa? Karena pohon, teman-teman, menyerap karbon atau racun-racun di udara dan memproduksi oksigen. Supaya udara jadi bersih lagi. Kita bisa bernafas dengan baik gitu, teman-teman ya. Udara yang masuk ke tubuh kita, udara yang sehat, teman-teman. Buang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang ke sungai atau jangan dibakar. Teman-teman kita sudah tahu ya, mana tempat sampah, mana yang bukan tempat sampah. Jadi kalau kita jalan gitu teman-teman, atau kita belum menemukan tempat sampah, dibawa aja dulu. Sampai kita menemukan tempat sampah, ditaruh. Apa berkatnya kalau kita jaga Indonesia dan jaga dunia ini? Indonesia dan dunia akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali, untuk kita tempati, teman-teman, untuk kita hidup. Dan kita semua bisa sehat. Bersuka cita, terlebih lagi kita bisa memuliakan Tuhan. Kita tinggal di Indonesia, di tempat yang begitu indah, teman-teman. Sudahkah kita bersyukur sama Tuhan? Sudahkah kita menjaga, memelihara Indonesia, tempat kita tinggal? Yuk, Kakak mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi Aku Indonesia. Kita mau mensyukuri dan mau berkomitmen untuk menjaga bumi Indonesia. Indonesia
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas bumi Indonesia yang Tuhan percayakan untuk kami dapat hidup di dalamnya. Kami memohon ampun kalau kami seringkali tidak menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyanyiakan tempat tinggal kami, Tuhan. Kami lupa bahwa semua adalah ciptaan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ajarkan kami, ingatkan kami, untuk kami boleh menjaga, memelihara alam, tempat sekitar kami, tempat kami hidup. Sama seperti Tuhan telah menjaga kami mau menjaga alam sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak, kalau misalnya nih Kak, kalau dari cerita tadi ya, kalau kita tidak ikut bertanggung jawab menjaga alam ini, apa sih yang terjadi Kak? Wah, kita bisa hidup nggak nyaman Kak. Karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan kan pasti bisa jadi banjir, banyak dampak-dampaknya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya kita hidup nyaman, bersukacita, dan menjaga lingkungan itu artinya memuliakan Tuhan Kak. Ya, benar banget Kak. Nah, yuk sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dan juga harusnya selalu bersukacita dong. Yuk kita sama-sama nyanyikan Shine, KGKI Bromo, Shine. Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, create harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu, berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, create harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu, berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk siap-siap buat area hari ini ya. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD, adik-adik akan membuat pohon 3 dimensi. Pertama, adik-adik siapkan gambar pohon, gunting atau cutter, lem, karton, dan pensil warna. Setelah itu, warnai pohon lalu bagi jadi 2 bagian untuk digunting. Setelah menggunting jadi 2 pohon, ambil pohon A dan gunting dari daun hingga tengah kertas. Sedangkan yang pohon B, gunting dari batang ke tengah. Kemudian gabung keduanya membentuk pohon. Untuk kelas besar, dari kelas 3 SD sampai 3 SMP, akan membuat diorama lingkungan. Pertama,
Adik-adik siapkan gunting, penggaris, pensil, lem, kardus atau styrofoam bekas, miniatur, dan juga cat air atau krayon. Cara membuatnya, pertama, pilih tema yang akan dibuat. Lalu pilih bingkai yang digunakan. Lalu hiasi menggunakan cat air atau krayon. Setelah itu tambahkan figur seperti pohon, orang-orangan, atau miniatur lainnya. Kalau tidak ada miniatur, bisa pakai gambar yang di-print ya. Oke, semangat membuat area adik-adik. Stay shy!